Mau apa kalian ke tempat ini? Kenapa kalian mengganggu kenyamanan kami? Akan kuambil raga pemilik badan ini, akan kujadikan dia babuku selama-lamanya. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di malam ini, gua akan membawakan kisah horor kembali. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Raganya hampir saja dibawa oleh makhluk gaib. Ini adalah kisah nyata yang dialami sendiri oleh narasumber kita bersama dengan komunitasnya. Narasumbernya kita sebut saja Bang Sidik. Halo Bang Sidik. Karena penyanderaan jiwa ini mengakibatkan salah satu teman dari Bang Sidik hilang dengan jiwa yang tersandra. So, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Sebuah kisah nyata yang dialami langsung oleh Bang Sidik ketika dia masih aktif di suatu komunitas wisata mistis di daerah Bandung pada tahun 2013 tentang sebuah pembuatan film dokumenter yang mengakibatkan salah satu dari temannya Sidik ini hilang dengan jiwa yang tersandra oleh makhluk yang menempati tempat itu. Biar nggak bingung banget, gue akan jelasin manfaat komunitas yang dibangun oleh Bang Sidik dan teman-temannya. Sebagai pembukaan, gue akan menceritakan tentang wisata mistis ini. Komunitas ini dibuat pada tahun 2011 di Kaskus. Berawal dari sebuah cerita tentang tempat serem di daerah Bandung, dan salah satu dari mereka akhirnya mengajak untuk mendatangi tempat itu. Komunitas itu tumbuh besar seiring berjalannya waktu, di mana pada saat itu belum ada konten kreator yang mendatangi tempat-tempat angker seperti sekarang ini, sehingga anggota mereka tersebar di beberapa kota. Mereka melakukan hal itu hanya untuk bersenang-senang, mencari tahu kenapa tempat itu bisa menyeramkan, kenapa ada mitos di sana, bahkan ada sejarah apa di tempat itu, sehingga sekarang terbengkalai dan menjadi tempat yang sangat amat berhantu. Hampir semua tempat di kota Bandung sudah mereka datangi, hanya berbekal senter dan perizinan dari pemilik tempat yang mereka akan kunjungi. Mereka mengeksplor semua tempat yang mereka datangi. Tentunya banyak sekali penampakan, banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa mereka. Namun mereka tidak takut, malah mereka semakin bersemangat untuk mencari tempat-tempat yang baru yang lebih menyeramkan dari yang mereka sudah datangi. Namun mereka tidak perlu khawatir karena dari komunitas tersebut banyak orang-orang yang mempunyai ilmu supernatural yang bisa menjelaskan semua fenomena mistis yang terjadi selama mereka ada di tempat-tempat serem tersebut. Ada sebuah pemilik channel YouTube yang mengundang mereka untuk membuat sebuah film tentang wisata mistis. Karena pada tahun itu masih hal yang baru bagi mereka guys, sehingga mereka sangat amat tertarik untuk mendokumentasikannya. Dia akhirnya menyarankan untuk menyelusuri sebuah tempat bekas rehabilitasi narkoba. Karena di sana sering sekali terjadi penampakan-penampakan yang mengganggu orang yang sedang rehabilitasi, sehingga tempat itu ditutup sampai hari ini. Bang Sidik dan teman-teman tentu saja setuju akan hal itu, karena apabila dokumenter itu tayang, tentu saja akan membuat nama komunitas mereka semakin dikenal oleh banyak orang. Beberapa hari kemudian berangkatlah mereka ke tempat yang akan mereka tuju. Total orang yang berangkat kurang lebih ada 10 orang, terdiri dari komunitas termasuk Bang Sidik sendiri, lalu kru dan talent dari tim dan konten kreator tersebut. Mereka semua benar-benar terpanah ketika sampai di tempat itu. Rumah dengan teras yang biasa dipakai untuk duduk para menir Belanda dengan 2 tiang penyangga layaknya rumah-rumah Belanda yang ada di kota Bandung. Rumah tersebut rupanya mereka pakai untuk menginap, menyimpan segala peralatan dan keperluan syuting untuk film dokumenter yang akan mereka buat. Ada sebuah rumah lain yang akan mereka pakai untuk mengambil video dari film dokumenter itu. Meskipun rumah ini sangatlah amat menyeramkan,
Tapi ketika mereka masuk ke dalam, mereka disuguhkan dengan beberapa ruangan. Satu ruangan tengah yang kosong dan hanya ada beberapa kursi dan tikar di sana. Lalu ada 2 kamar di sebelah kiri yang diisi oleh ranjang yang dipakai untuk para pecandu narkoba yang direhabilitasi di sana. Sedangkan di ruangan belakang ada dapur dan kamar mandi yang berisi beberapa pintu seperti di kamar mandi umum, guys. Ada juga di lantai 2 yang dipakai menjadi kamar dengan banyak sekali ranjang-ranjang dan kasur yang berjejer seperti 2 kamar yang ada di bawahnya. Meskipun kondisinya seperti dirawat, namun tetap saja apabila dibiarkan kosong seperti itu akan mengakibatkan aura-aura yang mencekam dari para makhluk gaib yang berdiam diri di sekitar rumah itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menelusuri rumah itu di malam hari. Bang Sidik dan teman-teman yang lain, terutama orang yang paham dengan hal-hal seperti itu, akhirnya mengiyakan bahwa rumah itu begitu menyeramkan. Namun konten kreator dan para krunya menyarankan untuk mendatangi rumah yang lain yang menurutnya lebih menyeramkan dari rumah itu. Akhirnya mereka sepakat untuk survei rumah tersebut. Benar saja, rumah tersebut sangat amat menyeramkan dari luar. Bahkan mungkin kalian yang sensitif bisa merasakan sesuatu yang aneh yang berada dari dalam rumah tersebut. Rumah itu sudah sedikit hancur dan tidak terpakai lagi. Rumah yang dikelilingi oleh ilalang yang tinggi. Bahkan mereka harus menyelusuri jalanan setapak yang sangat amat becek agar sampai ke rumah tersebut. Rumah yang benar-benar terbengkalai, atau mungkin rumah yang memang disengaja untuk dibiarkan terbengkalai begitu saja karena banyak sekali gangguan-gangguan dari makhluk gaib kepada orang-orang yang sedang direhabilitasi di sana. Mereka datang ke rumah itu ketika sore hari dan kembali ke rumah yang sebelumnya untuk mulai berdiskusi tentang pengembalian gambar yang akan mereka lakukan ketika malam hari nanti. Tepatnya jam 9 malam, mereka akhirnya dibagi menjadi 2 tim. Satu tim berada di rumah tempat mereka menginap dan satu timnya lagi berangkat ke rumah yang terbengkalai untuk mengambil video pada malam itu. Bang Sidik ini termasuk orang yang berangkat ke tempat yang terbengkalai itu, guys, bersama kru dan talent dari konten kreator yang saat ini sedang bekerja sama dengannya. Ya, memang tempat itu benar-benar menyeramkan. Bahkan suasana dingin di malam hari, dan itu dinginnya benar-benar dingin yang berbeda. Seperti banyak sekali mata yang memandang mereka pada malam itu dari pintu dan jendela yang dibiarkan terbuka begitu saja. Apalagi ketika mereka memasuki ruangan itu satu persatu di dalam sana, seperti penuh sesak oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa kali pengambilan video di sana pun harus terhenti karena tiba-tiba saja baterainya habis, bahkan video yang tiba-tiba saja ngeblur seperti ada yang menutupi lensa pada malam itu. Semua di sana nampak menyeramkan. Beberapa suara muncul dari arah kamar mandi yang kondisinya sudah sangat rusak. Bahkan ada beberapa bayangan hitam pun yang terlihat oleh mereka semua. Bahkan ada salah satu kru yang sadar bahwa mereka yang ada di sana melebihi dari yang seharusnya. Berarti sangat amat banyak setannya pada saat itu, guys. Makhluk gaib itu menghilang begitu saja ketika salah satu kru itu menghitung ulang mereka semua yang ada di sana karena merasa ada yang janggal dengan jumlah orang yang ada di belakang kamera. Dengan berbagai gangguan yang terjadi pada malam itu, akhirnya mereka selesai sebelum tengah malam pada saat itu. Tidak ada rasa takut ketika mereka masuk ke dalam rumah itu karena gangguan-gangguan seperti itulah yang mereka harapkan untuk video dokumenter film yang akan mereka buat. Mereka hanya perlu mengambil beberapa video tambahan yang bisa dilakukan di siang hari untuk footage. Suasana seram yang ada di tempat itu sudah sangat cukup baginya untuk dibuat sebuah film dokumenter yang akan tayang di media sosial mereka. Mereka semua akhirnya pulang untuk tidur dan beristirahat di rumah yang sudah mereka siapkan pada malam itu. Namun, ketika sampai di sana, beberapa orang dari komunitas yang bisa melihat mereka dan mempunyai keilmuan tentang mereka mendadak mengajak mereka semua yang baru saja pulang dari tempat terbengkalai
untuk berunding secara mendadak. Wajahnya sangat amat terlihat pucat. Ya, benar-benar pucat. Seperti ada sesuatu yang membuat dirinya harus segera memberitahukan hal tersebut kepada mereka semua yang baru saja datang. Salah satu dari mereka bernama Bang Jack. Bang Jack memberitahu bahwa apa yang mereka lakukan di tempat itu membuat seluruh penghuni di sana sangat amat marah. Tempat yang awalnya sangat tentram dan damai karena sudah terbengkalai selama beberapa tahun, kini harus terganggu oleh orang-orang yang membuat sesuatu untuk kepentingan mereka. Bahkan Bang Jack berkata ada yang datang kepadanya dengan nada yang marah. Dia melotot, mengancam akan membuat onar kepada semua manusia yang ada di sana ketika mereka sedang tertidur di dalam rumah itu. Setelah makhluk gaib itu menyampaikan apa yang dia katakan, Bang Jack langsung terlihat panik. Bahkan dia memerintahkan semua orang-orang yang mempunyai ilmu supernatural untuk menjaga-jaga. Bahkan kalau perlu jangan ada yang tidur, karena ditakutkan mereka akan menyerang ketika mereka sedang terlelap tidur pada malam itu. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan hal tersebut. Mereka bukan takut akan keselamatan mereka, namun mereka khawatir akan keselamatan orang-orang komunitas dan juga tim dari konten kreator tersebut yang tidak mempunyai ilmu untuk menjaga diri dari hal-hal gaib yang seperti ini. Semuanya setuju. Di tengah-tengah kekhawatiran, mereka semua akhirnya mengikuti saran dari Bang Jack untuk tidur di satu kamar depan dan kamar lainnya dibiarkan kosong begitu saja. Hal itu dilakukan untuk menjaga mereka yang tertidur dari gangguan-gangguan makhluk gaib yang mungkin terjadi. Bang Sidik yang awalnya ingin beristirahat akhirnya ikut berjaga-jaga di sana bersama dengan orang-orang dari komunitas yang mempunyai ilmu yang berkumpul di ruangan tengah pada malam itu. Mereka bermain kartu, meminum kopi pahit sambil menjaga-jaga orang yang sedang tertidur lelap pada malam itu. Hening dan sangat sepi. Itulah yang Bang Sidik rasakan pada malam itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa para makhluk mengancam akan muncul dan mengganggu seisi rumah. Tidak ada suara gaduh, tidak ada benda yang bergerak, tidak ada bayangan apapun yang nampak seperti yang terjadi di rumah yang terbengkalai itu. Hingga tepat jam 12:30 malam, tiba-tiba saja sebuah teriakan kencang seketika mengejutkan mereka semua dari arah kamar. Sebuah teriakan dari seseorang yang tiba-tiba terbangun dan tertawa dengan nada yang sangat amat menyeramkan. Hal itu membuat semua orang yang tertidur di kamar tersebut kaget dan ikut terbangun dengan wajah mereka yang masih ngantuk. Mereka harus dikejutkan oleh salah satu teman mereka yang tertawa sambil melihat mereka semua yang ada di dalam kamar tersebut. Dia kerasukan oleh makhluk penghuni dari tempat tersebut. Makhluk yang ada di tubuh itu mengatakan, "Mau apa kalian ke tempat ini? Kenapa kalian mengganggu kenyamanan kami? Akan kuambil raga pemilik badan ini, akan kujadikan dia babuku selama-lamanya." Setelah itu dia tertawa, berteriak, bahkan dia melompat-lompat dari ranjang ke ranjang yang lainnya sambil tertawa. Hal itu tentu saja membuat semua orang sangat panik. Mereka berhamburan keluar rumah dan hanya menyisakan beberapa orang yang masih berada di dalam kamar itu. Sedangkan Bang Sidik dan Bang Jack dan orang-orang yang berjaga di malam itu langsung masuk ke dalam kamar dan menghampiri orang yang kerasukan tersebut untuk diberi kesembuhan. Proses penyembuhan pun tidak gampang. Di tengah-tengah kepanikan yang terjadi, suasana rumah tiba-tiba saja menjadi sangat amat menyeramkan. Angin dingin berhembus dari arah dapur membuat semua orang sangat merinding, dan suara keran air yang tiba-tiba saja menyala dengan sendirinya. Lalu dari lantai 2 terdengar suara benda yang terjatuh begitu saja. Fokus dari orang-orang di sana pun sangat terpecah, terutama dari komunitas yang kini harus berlari mencari tahu gangguan-gangguan yang ada. Bahkan Bang Sidik sendiri harus berlari ke lantai 2 untuk mencari tahu benda apa yang terjatuh tadi. Butuh waktu 1 jam hingga semuanya kembali tenang. Orang yang tadi kerasukan pun akhirnya bisa kembali ditenangkan dan tidur kembali, dijaga oleh beberapa orang agar dia tidak kemasukan makhluk gaib yang ingin masuk kembali ke tubuhnya.
Beberapa orang juga kini mengisi kamar yang kosong agar para makhluk itu tidak membuat suara-suara gaduh dari ruangan-ruangan yang kosong di rumah itu, seperti Bang Sidik yang akhirnya tidur di kamar tengah dengan beberapa orang lainnya. Semuanya kembali normal hingga pagi menjelang. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada gangguan lanjutan yang membuat mereka semua panik seperti di malam sebelumnya. Tim dari konten kreator pun melanjutkan pengambilan video tambahan untuk kebutuhan film pendeknya. Suasana di pagi hari sangat tidak biasa, seolah-olah mereka baru datang ke tempat itu dan bertemu dengan komunitas tersebut terlebih dahulu sebelum mereka mengeksplor rumah yang terbengkalai di belakang sana. Semuanya berjalan lancar. Tim dari komunitas pun kini terlihat santai di depan rumah sambil ditemani dengan kopi dan gorengan untuk menyambut pagi mereka. Hingga beberapa waktu berselang, mereka ini baru sadar guys, bahwa orang yang semalam kerasukan rupanya belum bangun dan belum bergabung dengan mereka yang sudah berada di depan rumah. Dan hasilnya, paniklah mereka pada saat itu karena ketika mereka mengecek ke arah kamar, orang itu tiba-tiba saja menghilang dan tidak ada jejaknya sama sekali. Pengambilan video di pagi hari yang seharusnya lancar pun kembali dihentikan. Mereka langsung menyebar untuk mencari orang itu ke seluruh ruangan yang ada di ruangan tersebut. Dia benar-benar menghilang. Semua tidak menemukan orang tersebut, bahkan hingga ke kamar yang ada di lantai 2. Semuanya sangat panik, bingung, takut atas apa yang terjadi kepada orang itu. Hingga akhirnya mereka berkumpul kembali di ruangan tengah, mencoba untuk mendiskusikan hal ini agar orang itu kembali ditemukan. Dan di tengah-tengah obrolan di antara mereka semua, tiba-tiba saja ada suara benda jatuh. Sebuah suara keras terdengar dari lantai 2. Sontak hal itu membuat mereka semua lari ke lantai 2 dengan sangat tergesa-gesa. Di tengah kepanikan itu, Bang Jack yang berada paling depan melihat bahwa orang tersebut muncul kembali di kolong ranjang dengan keadaan yang tidak sadarkan diri. Bahkan dia terlihat masih memakai selimut yang dia pakai untuk tidur di waktu malam itu. Semuanya benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana bisa orang itu tiba-tiba saja muncul di bawah ranjang di lantai atas, sedangkan tadi mereka sudah mengecek dan tidak ada di sana guys. Apalagi ranjang itu termasuk ranjang yang sempit. Apabila manusia masuk ke bawah ranjang itu, mereka harus mengangkat ranjang itu terlebih dahulu, sehingga bagaimana dia bisa melakukan hal itu sendirian. Akhirnya mereka semua langsung mengevakuasi tubuh orang itu untuk dibawa ke lantai 1. Meskipun tubuh orang itu tiba-tiba saja terasa berat, bukan hanya itu saja, dia tidur di kamar depan yang terlihat dengan jelas oleh mereka yang berkumpul di depan rumah. 4 orang yang mengangkat tubuhnya terlihat kesusahan membawa tubuh orang itu ke lantai 1, seperti ada sesuatu yang masuk dan mengambil alih tubuhnya sehingga sangat susah untuk kita bawa ke lantai bawah. Bang Jack dan juga orang-orang dari komunitas yang mempunyai ilmu langsung berusaha untuk menyembuhkan orang tersebut. Hingga jam 10 siang tubuhnya masih tidak sadarkan diri. Bahkan Bang Jack memerintahkan untuk memindahkan tubuhnya keluar rumah karena banyak sekali gangguan yang mengganggunya ketika tubuhnya masih ada di dalam rumah. Beberapa kali tubuhnya diambil oleh makhluk gaib yang ada di sana. Beberapa kali pun Bang Jack dan tim dari komunitas harus mengeluarkannya. Hingga akhirnya tepat di jam 1 siang, orang itu akhirnya tersadar. Tubuhnya benar-benar lemas, seperti orang yang sudah berlari jauh hingga tidak ada energi lagi yang tersisa. Dia berkata bahwa ada yang menarik dirinya untuk keluar dari raganya. Dia berusaha untuk kembali, namun hal itu sangat amat susah untuk dilakukan. Dia juga melihat mereka semua yang sedang panik di dalam rumah tersebut. Menurutnya itu semua seperti sebuah mimpi yang dia rasakan, tapi terasa sangat amat nyata. Entah apa yang terjadi apabila orang-orang dari komunitas tidak bisa membawa jiwanya kembali. Mungkin hingga hari ini tubuhnya akan kosong seperti orang yang sedang koma. Karena dia berkata bahwa dia seperti dilarang untuk kembali dari raganya akibat apa yang sudah mereka lakukan di malam itu yang membuat mereka semua marah.
Dia bahkan diajak untuk ikut dengan salah satu sosok yang pernah memarahi Bang Jack untuk menetap di sana, membiarkan tubuhnya kini kosong atas apa yang mereka lakukan pada malam sebelumnya. Namun orang itu bisa diselamatkan meskipun dia terlihat sangat amat lemas. Dari semua tempat yang mereka pernah datangi, tempat itu adalah salah satu tempat yang paling amat menyeramkan karena bisa menghilangkan salah satu teman mereka dan membuat jiwanya tersandra di dalam sana. Entah apa yang terjadi apabila mereka tidak bisa mengembalikan jiwanya kembali. Bang Sidik hanya bisa bersyukur dia dan tim yang lainnya akhirnya selamat. Entah mengapa film dokumenter ini hingga saat ini belum juga ditayangkan. Apakah ada sesuatu yang terjadi selepas mereka berpisah, atau ada hal lain yang membuat konten kreator tersebut enggan untuk menyelesaikannya? Mereka sendiri tidak tahu dan tidak terasa sudah 10 tahun berlalu. Semoga cerita horor ini bisa menjadi pembelajaran bagi kalian yang ingin membuat konten di tempat-tempat serem. Terkadang ada peraturan tidak tertulis atas apa yang kalian lakukan di sana. Jangan sekali-kali kalian membuat mereka marah. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.